Halo Sobat Guru semua, terima kasih sudah klik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita mau ngapain? Kita mau membahas tentang pemutakhiran data PPG tahun 2022. Jadi sebelumnya aku minta maaf karena ini adalah video aku di awal tahun 2022 ini. Meskipun ini sudah nggak awal tahun 2022 ini, aku record di tanggal 26 Januari 2022. Sebenarnya untuk pembahasan ini kayak udah agak basi banget, tapi sebelum tanggal 31 Januari kan kita harus mengadakan pemutakhiran data PPG 2022. Jadi semua harap bersiap-siap ya. Nah, kita bahas sama-sama, tapi sebelum kita mulai videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Oke. Kita langsung mulai. Jadi baru-baru ini aku mencari atau browsing informasi tentang PPG 2022 dan dapat panduan tentang pemutakhiran data PPG tahun 2022 ini. Jadi di sini aku mau disclaimer, jadi aku bukan kayak ahli dapodik atau apa ya, atau ahli atau berhubungan dengan operator dinas dan lain sebagainya, enggak. Jadi aku semata-mata di sini cuman ingin berbagi aja ke teman-teman ya. Kebetulan aku ada sedikit ilmu, jadi kebetulan aku guru juga dan merangkap operator juga dan sudah pernah ikut PPG juga. Jadi aku rasa ini bakal jadi tips yang berguna banget buat teman-teman, terutama yang belum ikut PPG ya. Jadi yang pertama yang ingin aku jelaskan, kenapa sih harus ada pemutakhiran data dan kenapa sih yang belum PPG ini diutamakan untuk datanya dimutakhirkan duluan? Karena yang pertama, sekarang ini kan sudah banyak yang misalnya statusnya waktu ikut PPG kemarin tuh honorer, sekarang udah PNS. Itu akan berpengaruh ke yang pertama jumlah sertifikasinya ya, pastinya akan berpengaruh. Makanya kita perlu pemutakhiran data yang baru gitu. Yang kedua, untuk mengidentifikasi misalnya ada teman-teman yang baru selesai sarjana gitu, tapi udah pernah pretest tapi nggak pernah terpanggil karena terkendala dengan status strata 1 ini. Jadi setelah di-upgrade datanya atau dimutakhirkan, data itu bisa mungkin dia menjadi peserta pretest PPG Daljab, karena setahu aku mungkin akan diadakan pretest ini di tahun 2022 antara bulan Maret sampai bulan Mei. Jadi kita tunggu aja bersama-sama seperti itu. Kemudian kenapa dikasih jangka waktu kalau yang untuk pemutakhirannya? Karena setahu aku SIM PKB itu biasa menarik data ya, terakhir koneksinya itu di bulan Januari. Kemarin aku pernah lihat juga Agustus dan Oktober. Jadi itu waktu-waktu dia menarik data ya, cuman di antara bulan-bulan itu gitu. Jadi ini dikasih batas sampai Januari mungkin karena ada pembatasan penarikan data seperti itu. Jadi di sini panduannya udah ada, nanti ada bisa diunduh di Dapodikdasmen. Jadi itu tempat biasanya operator sekolah mengunduh prefil atau prefil Dapodik atau patch atau installer Dapodik, itu semua ada di situ ya. Karena ini erat kaitannya dengan operator sekolah, jadi kalau bisa yang punya data yang ingin dimutakhirkan itu harus selalu koordinasi dengan operator sekolah masing-masing ya. Oke, nggak usah berpanjang lebar tentang mutakhir data ini, mutakhiran, langsung kita mulai aja tutorialnya ya. Maaf nanti kalau misalnya ada yang salah-salah atau kurang jelas, bisa nanti kayak misalnya aku di sini nggak akan menjelaskan secara detail kayak gimana cara dapat password dan lain sebagainya, itu nanti banyak banget tutorialnya di tempat-tempat lain. Jadi aku hanya khusus untuk pemutakhiran data ini ya, karena ini kayak ada 4 situs yang harus kita mutakhirkan. Oke, langsung kita mulai. Oke, kita mulai. Jadi seperti biasa ya, awal mulanya itu kita harus masuk ke browser kesayangan kita ya, di sini Google Chrome. Kemudian untuk
perbaikan data atau pemutakhiran data yang pertama, situs yang harus kita ketahui yaitu Verval PTK. Ya, di sini tulis saja di sini Verval PTK dot data dot kemdikbud .go.id seperti ini ya. Kita hapus dulu itu, kita masuk ya, akan muncul seperti ini, sso.data.kemdikbud.go.id. Jadi ini adalah username dan passwordnya, yaitu yang memiliki dari operator sekolah masing-masing ya. Aku nggak perlu jelaskan, tadi udah disclaimer di sana. Ini cara dapat passwordnya ini silakan lihat di tutorial lain. Ya, kita masuk login untuk Verval PTK. Ya, seperti ini. Nah, kemudian di sini bisa dilihat ada data-data yang sudah valid Dukcapil. Nah, di sini saya perbaiki datanya adalah atas nama Rasmi. Jadi saya mau cek datanya apakah sudah sesuai dengan nicknya, sudah terkoneksi dengan Dukcapil atau belum. Sebenarnya ini sudah valid ya kalau tandanya hijau seperti ini. Tapi kalau misalkan dia tandanya X seperti ini ya, seperti pada Muhlis DJ Paresa ini, ini mungkin belum valid Dukcapil KTP-nya kayaknya, atau tanggal lahirnya. Coba kita lihat, misalkan ini karena yang datanya Rasmi yang ingin kita ganti. Kita lihat di sini menunya ya, perbaikan identitas. Oke. Nah, seperti ini ya, kita lihat mana tadi Rasmi, ini ya, ini ya, di sini perbaikannya atas nama Rasmi. Nah, seperti ini, karena ini tadi udah valid Dukcapil. Kalau belum valid Dukcapil, boleh dilihat kembali kartu identitasnya seperti KTP-nya, apakah nicknya yang salah atau tempat lahirnya, seperti itu. Kemudian klik perbaikan data. Tapi karena ini sudah bagus datanya ya, tidak perlu lagi kita ganti, jadi kita tidak perlu melakukan perbaikan data. Dan kelebihannya, kalau sedang pemutakhiran seperti ini, dia bisa bebas. Jadi kalau tidak di dalam tempo pemutakhiran data, biasanya itu akan ada disuruh mengupload scan KTP. Tapi kalau ini ya kita langsung bisa perbaiki datanya seperti itu ya. Ini nanti saya akan cari jalan mengapa ada yang belum valid Dukcapil, nanti akan kita perbaiki ya. Sudah mengerti yang ini, oke. Kita keluar dari sini. Itu cara pertama untuk masuk di perbaikan data nomor induk kependidikan dan tanggal lahir ya, melalui Verval PTK tadi. Kemudian yang kedua, kita masuk di riwayat pendidikan formal. Jadi gimana cara mengganti tadi yang dari S1, yang dari D2 misalkan, atau dari SMA mau diganti riwayat pendidikan formalnya ke sarjana S1 seperti itu ya. Jadi caranya cukup kita, ini situs kedua, tadi situs pertama ya, situs keduanya adalah ptk. Datadik .kemdikbud.go.id ya. Oke, kita masuk di sini. Ya, di sini kita menggunakan login SSO. Ya, kita masuk di sini untuk login SSO. Jadi login SSO ini harus kita menggunakan akun dari si PTK tersebut ya. Makanya saya akan masuk memakai akun dari Ibu Rasmi tadi ya, yang saya sedang ubah datanya untuk mengganti riwayat pendidikannya. Seperti itu, riwayat pendidikan formalnya. Saya akan masuk dulu ya. Ini passwordnya didapat dari mana, Ibu? Nah, itu nanti silahkan
cari ya, itu tanya operator sekolahnya pasti tahu ya, ini passwordnya didapat dari mana. Kalau di tutorial ini saya akan memperlihatkan saja cara mengganti riwayat pendidikan formal ya. Kita masuk. Nah, yang ini pasti autentifikasinya berhasil. Jadi kalau guru dia akan berhasil karena dia punya yang penting sudah sesuai dengan yang akun yang sudah terverifikasi. Nah, sekarang kita menuju ke pendidikan ya, untuk mengganti riwayat pendidikan formal. Ya, di sini ada S1. Tapi persoalannya di sini satuan pendidikannya belum ada. Terus gimana? Nah, coba kita edit dari sini ya. Jadi banyak juga yang terkendala di sini. Misalnya saya tulis di sini, kalau kita edit ya, bukan kita tambah ya. Universitas terbuka. Misalnya ya. Sorry. Universitas terbuka. Misalnya seperti ini. Ya. Terbuka. Seperti ini. Kemudian kita simpan. Yang mengherankannya ini nggak akan tersimpan kan. Jadi dia kayak gini. Ya, mengapa dia tidak tersimpan? Ya, karena ini banyak sekali terjadi. Kita ternyata nggak bisa langsung seperti ini ya, mengeditnya. Ada sedikit. Jadi kita coba kita tambahkan ya, jangan kita edit ya. Nanti yang sudah kita edit ini kita hapus karena tadi satuan pendidikannya tidak terdeteksi ya. Oke. Kita tambahkan saja. Ini riwayat kerja, ini riwayat pendidikan. Kita tambah riwayat ya. Jangan edit. Kalau edit yang terjadi seperti tadi, nggak bisa kita edit ya, nggak bisa disimpan. Kita tambah saja. Jenjangnya apa tadi? Ya, jenjangnya S1. Kemudian satuan pendidikannya Universitas Terbuka. Universitas Terbuka. Oke. Kemudian tunggu. Universitas Terbuka. Kemudian fakultasnya. Kita lihat di sini fakultasnya pendidikan dasar. Mana pendidikan dasar tadi? Ini ya. Bidang studi Jerman, bahasa Sunda, pendidikan dasar ya. Kemudian gelar kependidikan ya, gelarnya SPD. Nah, ini sarjana pendidikan SPD, tahun masuk 2014, tahun lulus 2018. NIM, oke, kita tulis dulu NIM-nya ya. Simpan. Oke, berhasil disimpan ya. Jadi seperti ini. Kemudian di sini S1-nya ada 2 kan teman-temannya. S1 yang nggak ada satuan pendidikannya ini kita hapus saja dengan cara klik yang merah nih. Oke. Nah, nanti dia sedang meloading. Nah, nanti S1-nya hilang kan. Jadi ini udah termutaakhirkan seperti itu ya. Oke. Terus ini adalah situs yang kedua ya. Kemudian kita menuju ke situs yang terakhir. Situs terakhir ini yang paling gampang sih teman-teman sebenarnya. Kita tinggal masuk aja ya, terutama teman-teman operator ya. Kita masuk ke Dapodik. Jadi yang ketiga ini adalah untuk merubah data riwayat karir guru ya. Kita masuk ke Dapodik. Sudah.
Kemudian saya masuk ya sebagai operator sekolah pastinya. Boleh juga kita langsung masuk sebagai peran kita sebagai guru, boleh juga. Cuman saya akan masuk dari akun sekolah aja, nanti kita tukar pengguna ya. Seperti itu. Seperti ini. Kemudian ini bisa dilakukan di laptop Dapodik masing-masing ya, makanya paling bagus kalau yang pemutahiran data ini berdekatan dengan operator sekolah. Jadi kita tukar akses penggunanya. Tunggu sebentar, saya akan masukkan kode registrasi sekolahnya. Tukar di akun GTK ya, atas nama Rasmi. Tunggu dulu, saya cari dulu Rasmi. Oke, ini kita tukar penggunanya seperti ini ya. Nah, ini sudah masuk di Rasmi ya. Ini akun Rasmi tadi, Rasmi Lakoro 24 ini. Saya akan masuk di GTK-nya ya, di menu guru. Untuk mengganti riwayat karir gurunya ya. Jadi seperti ini, klik dulu nama Rasmi, kemudian klik ubah. Nah, seperti ini. Jadi ada riwayatnya banyak ya. Kayak tadi riwayat pendidikan formalnya, cuman tadi belum terbaca ya karena saya belum sinkron. Kita cari riwayat karir. Riwayat karir guru. Sebentar, tugas tambahan, penghargaan. Nah, ini. Riwayat karir guru. Nah, ini. Sekarang kita lihat. Nah, seperti ini. Jadi dia mengajar di jenjang pendidikan SD sederajat, ada CPNS dan PNS-nya. Nah, dia kan memang dari awal dia CPNS baru PNS. Jadi dia di sekolah ini belum pernah honorer ya. Jadi kalau yang misalkan awalnya masih terdata sebagai honorer atau pernah seperti apa ya, pernah di sekolah sebelum yang CPNS ini dia adalah seorang honorer, jadi harus ditambahkan ya, di sini dia pernah jadi honorer di tahun berapa, seperti misalnya ini tambahkan, misalnya pernah juga di jenjang SD, misalnya saya contohkan ini ya, misalkan seperti ini, pernah di jenjang SD juga mengajarnya, tapi jenis lembaganya apa ya, kayak ini dinas kabupaten dan jenis lembaganya misalnya sekolah, kemudian status kepegawaiannya saat itu mungkin masih honorer misalnya, honorer, guru honorer sekolah misalnya. Nah, silakan dimasukkan di sini. Untuk apa fungsinya? Jadi fungsinya ini supaya yang honorer kita itu yang di tahun 2015 bisa terhitung seperti itu. Jadi di sini tetap harus ditambahkan itu ya riwayatnya. Jadi sebagai apa? Misalnya guru kelas. Ya oke, kita cari di sini guru kelas. Tunggu, saya tulis aja guru kelas. Oke. Seperti ini, oke. Kita masuk, kemudian lembaga pengangkatnya ya, misalnya misalnya dinas pendidikan gitu ya, dinas pendidikan kabupaten apa gitu ya kan. Kemudian nomor SK kerjanya ya, silakan ditulis ya, tanggal SK kerjanya, kemudian TMT kerjanya, tanggal apa berhenti kerjanya ya, ada juga ya, misalnya honorer sampai dengan SK-nya itu tanggal berapa, silakan ditulis di sini. Tempat kerjanya di mana, misalnya sebelumnya waktu honorer itu belum di, ini SDN Bomba ya, misalnya sebelum honorer itu mungkin di SDN bla bla misalnya, contohnya ya, bla bla seperti itu. Kemudian siapa yang bertanda tangan di SK kerjanya ya, kemudian mapel yang diajarkan apa, tapi kalau guru kelas kan biasanya tidak ada mapelnya. Nah, seperti itu, seperti ini, kemudian disimpan ya. Ini saya juga berarti harus memperbaiki beberapa, ini data lama ya, kayak ini saya harus perbaiki, ini sekolah ya. Oke, sekolah, kemudian ini juga sekolah.
Ya, seperti ini boleh disimpan gitu ya. Tinggal diklik simpan. Saya hapus dulu yang ini. Kemudian yang ini saya akan klik simpan ya. Seperti ini ya. Nah, dia ada PNS, CPNS ya. Kalau yang pernah honor ya tadi masukkan juga honorernya. Oke. Kita kembali lagi ke admin. Itu untuk riwayat karir guru. Ya, seperti itu. Nah, sekarang untuk langkah terakhirnya ya, karena tadi itu 3 langkah tadi. Yang pertama untuk mengedit NIK, nomor induk kependudukan atau tanggal lahir yang sesuai dengan Capil, yaitu melalui Verval PTK. Yang kedua melalui tadi ada yang namanya manajemen operator sekolah ya. Itu data ptk.datadik.kemdikbud.go.id yang login melalui akun sekolah SSO, yaitu akun PTK masing-masing yang sudah terverifikasi, itu mengedit riwayat pendidikan formal ya, terutama yang S1-nya. Kemudian yang terakhir ya, kita tadi sudah mengedit yang namanya riwayat karir guru melalui aplikasi Dapodik sekolah masing-masing. Nah, sekarang langkah keempat yaitu mengedit status kepegawaian dan jenis PTK. Jadi kalau untuk status kepegawaian ini ya seperti tadi, misalkan dari honorer menuju ke status PNS ya, di situ nanti ada. Tapi untuk mengedit status kepegawaian dan jenis PTK itu harus dikerjakan melalui manajemen Dapodik oleh admin Dapodik Dinas Pendidikan kabupaten, kota, provinsi kalian masing-masing. Jadi kalian datang ke sana, bilang saja mau pemutakhiran data status pegawai dan jenis PTK-nya. Misalnya awalnya dulu itu pernah menjadi tendik, sekarang sudah menjadi guru. Jadi itu maksudnya jenis PTK itu ada tenaga kependidikan dan guru. Jadi ada 2 ya. Jadi bisa diubah juga di situ jenis PTK-nya. Jadi aku kalau di panduannya akan seperti ini. Nanti aku tampilkan ya, seperti itu cara-caranya. Tapi karena itu bukan tugas operator sekolah, jadi silakan ke operator dinas pendidikan kalian masing-masing ya, kabupaten, kota atau provinsi. Jadi ini video yang udah panjang banget ya. Dan itu tadi 4 langkah yang harus kalian tempuh untuk pemutakhiran data, dan aku rasa semuanya itu kebanyakan berhubungan dengan operator sekolah. Jadi baik-baik ya kepada operator sekolah ya. Selanjutnya udah selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian emang suka dengan video ini, jangan lupa klik like, komen, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan juga tombol notifikasinya. Oke, see you on my next video. Bye.